antara ketika Anda berbicara tentang Nabi Musa, Kisah Para Rasul 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya. Baik. Di Semak Jadi Duri. surah 4251 membatalkan surah 4 ayat 164 gitu, Pak. Bang ya? Saya mau sama Anda. Surah ayat 51 tadi apa maksudnya? Itu tidak mungkin langsung bicara. Berarti surah 42 ayat 51 membatalkan surah 4 164 gitu ya? Apa yang dikatakan di ayat tadi? Waduh, yang surah yang tadi? bingung kan? Kamu yang bingung. Surah itu 4. Anda yang begini loh. Pertama, Anda bilang dalilnya di surah 4. Aduh, Anda membantah surah 4 164 di asli surah atau surah 4251. Di surah 451 sih, tidak mungkin langsung bicara kamu pada manusia pelan-pelan, kan? Pelan-pelan, karena akal Anda nggak berfungsi dengan normal. Pelan-pelan Anda ngomong. Apa yang Anda ngomong ini? Yang saya yang bingung atau Anda yang bingung nih? Saya nggak bingung. Kasih dalil. Anda yang bingung. Sekarang saya buktikan. Keluaran 33 nomor 20. Jangan bawa ke sana. Musa dulu. Manusia. Musa manusia. Kitabmu Musa manusia. Musa manusia. Manusia, Bang. Tidak ada orang yang bisa hidup bertemu dengan Tuhan, betul? Di mana tertulis? Keluaran 33 itu apa? Makanya aku bilang dia langsung Keluaran 33 ayat 11 seperti teman sendiri. Masa aku ini kan kami punya. Coba ya. Keluaran 33 11 Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, Bro, bukan tutup mulut. Kau baca Keluaran 33 20. Sekarang kau baca nomor 20-nya. Dalil ini dulu saya bilang. Kau baca 20-nya dulu supaya nggak kelihatan bahlulnya. Baca ini 20. Kitabku. Baca kamu 20. Itu kitabnya Yahudi. Surah 4 164. Ya, maki juga kau kan kalau kau bodoh. Kau Yahudi. Tenaga saya, tapi kau bahlul. Kita Yahudi. Saya terima. Kitabnya Yahudi ini. Kitab Yahudi ini demikian. Kalau orang Kristen laknat, memang Tuhannya itu bisa disunat, dipegang menatnya. Kalau Tuhannya Yahudi enggak. Baik. Jangan kau bawa, norma-norma paganisme dalam agamamu Isa itu ke dalam disunat. kitabnya agama Yahudi. Jangan. Anda saya kejar nanti betul ya. Oke, sunat tertulis di mana? Sekarang Keluaran 33 nomor 20 kau baca. Baik. Kamu bawa sunat ya. Baca nomor 20. Tunjukkan ke saya. Kau kan sama seperti babi. Kamu dengan babi sama-sama tidak sunat. Itu kesamaannya kau dengan babi. Sama-sama kau tidak babi. Sama-sama kau tidak sunat. Sekarang kau baca nomor 20-nya Bahlul. Bahlul. Anda bilang Anda baca namanya nomor 20 babi tidak Keluaran disunat. 33. Isa juga tidak disunat, Bro. Surah berapa? Ayo. Kamu sama babi sama-sama tidak disunat, makanya iya sama dengan Isa. Di surah berapa? Babi. Di surah berapa Isa disunat? Nomor 20 kau baca. Kau baca Keluaran 33 nomor 20. Satu-satu dulu, Bang. Bantah dulu surah. Kau baca dulu itu. Oke. Baca dulu tuh. Sebentar. Buka dulu ya. Keluaran 20 Bang ya. Santai kita, Bang, santai. Itulah saudaraku, kalau kelamaan menyembah makhluk kuburan bodoh jadinya. Keluaran 20 ayat berapa, Bang? 20 ayat berapa, Bang? Bukan kau sembah jadi bodoh, Bahlul. Nomor berapa? Jangan bicara dulu. Gerunda, kau bodoh, kau Bahlul. Keluaran 20, ayo. Mulai mulai tantrum dia. 20 ayat berapa? Enggak. Saya hanya menyadarkan supaya otakmu itu bisa sedikit berfungsi. Jangan kau kayak monyet. Bang Zuma, temanku yang baik. Tolong tidak ada temanmu kalau kau bodoh, teman saya itu cerdas. Justru yang bodoh cariin. Nah, sekarang kau baca nomor 20. Siap. Keluaran 20 ayat. Keluaran 20 ayat nomor 33 nomor 20 Bahlul. 333 ya, sabar. Karena kau memang Bahlul. Enggak apa-apa. Bahlul enggak apa-apa, saya terima. Namanya murid Bahlul lah. Iya, silakan. Makanya kau nomor jangan 20. Keras kebahlulanmu itu. Baca. Tidak, tenang aja, santai, Bro. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, ya, firman. Engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Allah ya, sang sumber, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, gimana? Terus, apa masalah? Apa masalah? Bodoh kau Bahlul. Loh, itu buktinya bahwa yang bertemu dengan Musa itu bukan Tuhan, tuyul. Sudah aku bilang. Lucu. Mati nggak Musa? Ini ayat 11 ada. Kenapa kamu langsung ke 33? Mati nggak Musa? Tidak. Tidak mati. Berarti yang ditemui Musa itu Tuhan atau bukan?
Gini loh Bang, cari ayat Gini itu loh, jangan cari Bang. framing. Gini, Bahlul, kau baca saya udah pengakuan, dengar, menunjukkan dia saya. 11. Ya, Kau ya. baca pengakuan Yesus ketika dituduh dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yohanes Apa 10 hubungannya nomor Yesus? 3. Kamu jangan Yohanes- lari dulu kemana-mana. Yohanes 10 supaya kamu Bantah paham, Quranmu. Bahlul. Surah An-Nisa 164. Bantah dulu Manusia itu palsu bodoh, apa tidak? baca Yohanes 10. Aduh, ini orang kok gini, jangan baca besar songkat, jangan. Kita diskusi. Ya udah, Anda di bawah atau Anda mau mendengarkan saya? Oke, saya keluar aja lah kok gitu. Berarti kan Nah, tahan dengan saya. makanya orang bodoh itu di gereja bukan di sini. Bodoh kau memang, Bahlul. Pantas kau dimaki sampai kau kiamat. Emang kau bodoh? Kau Bahlul memang. Tolol, bodoh, sudah sombong, bodoh lagi. Hidup pula, makan babi lagi. Udah bodoh Bahlul. Di dalil Keluaran 33:20 itu, kalau kamu mau jujur lembutkan hatimu sedikit saja, kamu akan tahu bahwa ternyata yang menampakkan diri itu mengaku Tuhan itu malaikat. Kok bisa begitu, Bang? Makanya dengarkan, biar gurumu jelaskan. Yesus pun pernah dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bahlul. Pernah Yesus itu dituduh karena dia mengaku Tuhan. Apa kata Yesus? Orang-orang Yahudi, bukankah di dalam kitabmu tertulis di dalam Torah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Siapapun kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Oke, selamat. Diam dulu, saya belum selesai. Diam dulu. Nanti ku maki juga kau bodoh sombong. Kalau kau bodoh mau belajar, kau jadi muridku. Tapi kalau kau bodoh dan sombong, ku maki juga habis kau. Ku maki habis. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang yang zalim, kita harus tegas keras kepada mereka biar mereka waras, jangan dibiarkan gila. Kalau mau gila permanen, jangan di sini tempatnya. Yesus ketika dituduh ingin dilempari batu dalam Yohanes 10, apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malaikat datang ke Musa ngapain? Membawa titah tugas. Dari mana tugasnya? Dari Elohim. Apa tugas itu? Menyampaikan firman. Nah, masuk dalilnya. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi ketika Anda membaca Keluaran 33 itu, lalu dikatakan di sana Tuhan berkata kepada Musa, atau apapun ceritanya di situ, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Tuhan yang dimaksud di sini adalah malaikat tuyul. Bodoh dipelihara. Kenapa bisa malaikat? Karena dia datang sebagai penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang membawa firman, maka dia disebut apa? Elohim. Yesus datang menyampaikan firman. Maka dia disebut apa? Elohim. Malaikat yang datang kepada Nabi Musa, tuyul, kampret. Udah bodoh, sombong. Makanya aku baca dalam kitab kamu itu Kisah Para Rasul 7 yang datang kepada Nabi Musa itu diterangkan di situ malaikat. Nomor 35-nya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara
dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya, kampret, kau sudah bodoh, sombong, tolol, banyak daki, tidak pernah sikat gigi, mandi jarang, tak pernah belajar, ngotot. Sudah datang guru kepadanya, masih juga bahlul. Yesus itu yang menerangkan itu semua. Siapa yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia disebut Allah. Itu juga disebutkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Aneh-aneh aja orang ini. Udah 2026 masih juga bahlul. Sombong boleh, apa? Bodoh boleh, tapi jangan sombong. Nomor 53 nya dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Taurat yang disampaikan oleh siapa? Malaikat. Kenapa harus satu paket oten dan tolol itu ya? Kenapa nggak bagi-bagi tololnya? Jangan diborong, kasih juga yang lain. Kok kalian aja yang kompak kali ngambil kebodohan itu? Jadi tak ada cerita yang datang kepada Nabi Musa itu Tuhan langsung, gak ada. Udah berapa dalil yang harus kalian telan, harus kalian makan, harus diterjemahkan ke dalam bahasa apa lagi itu kitab lo? Udah bahasa Indonesia nggak ngerti juga. Mau bahasa apa lagi? Hah? Udah ngotot bahlu lagi, dihantam-hantam terjemahan Quran. Udah Bible bahasa Indonesia ngerti, masuk ke terjemahan Al-Quran. Kurangi makan babi biar otak itu segar. Al-Quran menjelaskan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Itu jelas itu. Fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak ada yang bisa langsung bertemu bicara langsung dengan Tuhan, itu nggak ada. Kecuali melalui 3. Yang pertama wahyu, yang kedua dibalik tabir, yang ketiga adalah melalui malaikat utusannya. Itu mutlak, itu terjadi. Dan itu terjadi kepada Nabi Musa. Tak ada Tuhan langsung kepadanya, nggak ada. Kalau Tuhan langsung itu melalui tabir. Kalau Tuhan langsung melalui wahyu, langsung masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Makanya Nabi itu harus bersih hatinya. Tidak bisa Nabi itu sembarangan, mantan pembunuh. Jadi Nabi, jadi Rasul apalagi. Begitu saudaraku. Jadi tolong. Kalau Anda dikasih ruang untuk berdiskusi, Anda boleh tegas, Anda boleh keras. Tapi ingat, kita sedang menyampaikan edukasi agama, kepercayaan yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan. Gak boleh. Saya menyek-menyek. Kakandaku, abangku, gerindaku. Tapi mulut lo itu kotoran semua keluar. Woi Juma, menentes dulu kau. Apa? Ini lagi si Bahlul ban karet dalam Bentar, lagi yang muncul. Sebentar. Kau bilang bahwa Rasul itu tidak ada lagi, kan begitu? Ya kan? Maksud lu apa? Rasul itu tak ada lagi, maksud lu apa? Bentar. Kau tahu nggak bahwa Mana ada lagi? kami punya Rasul di tahun 1800, namanya Nomensen, Rasul Batak itu. Rasul. Bahlul, apa itu Jadi Rasul? kalau kau Dari mana bilang, ku curi tanya dulu kata kau, Rasul? setelah Muhammad ada nggak lagi Rasul lain? Setelah Muhammad. Ku tanya dulu kamu, Rasul itu apa? Di mana kau rampok kata Rasul itu? Dengar dulu. Jangan Kau tanya dulu, kau. Ganti-ganti. Jangan kau dengar. Kau jelaskan dulu, kau curi kata Rasul itu dari mana? Rasul itu dari bahasa Arab. Bukan cuma bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Islam. Rasul itu gelar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar dulu kawan. Jangan Oke, kau kita bahas sombong Rasul. terhadap kebohongan. Jangan. Kata Rasul dulu, itu, ganti-gantian. dengarkan. Kata Rasul itu Boleh. bersumber dari Al-Quran, ditujukan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada rasul di luar Al-Quran, tidak ada. Kau menggunakan kata rasul itu biar orang Islam itu bisa tertipu, menganggap Paulus itu utusan pencipta langit dan bumi. Itu tujuanmu. Ketika kata rasul itu diambil dari Quran, itu adalah orang suci yang diutus atau malaikat suci yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kau menggunakan kata rasul untuk kemudian kau berikan kepada tukang pala, tukang rampok jemaat, tukang bunuh murid Yesus. Tidak boleh. Apa istilah yang kau gunakan di dalam original teks kitabmu? Itulah pakai. Apa? Apa istilahnya? Kalau pakai rasul nggak masalah. Nggak boleh kau pakai rasul, tuyul. Tidak bisa. Anda turun. Saya nggak suka orang bodoh yang nggak. Anda turun. Kau itu utusan setan yang ingin menyesatkan manusia. Kau mengambil istilah rasul. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan utusan setan. Ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang disebut rasul. Ketika kemudian Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan risalah, kenabian, kerasulan mereka kepada umatnya. Kau itu diajarkan dalam agamamu begitu. Suka sekali merampok istilah-istilah Al-Quran, lalu kalian dudukkan pada bukan tempatnya. Makanya kami umat Islam yang mengerti tentang agama kalian sangat marah dan murka ketika Paulus kalian sebut rasul. Paham? Tidak pantas Paulus itu menyandang rasul. Inilah Kristen. Karena kau itu sudah kenyang dengan tipu-tipu kayak begitu, kalian merasa nyaman. Rasul itu nabi. Dia tidak bisa menjadi rasul kalau tidak nabi dulu. Jadi jangan bahlul, jangan bodoh dipertahankan itu. Apa itu kalau di dalam kitab, di dalam agamamu original teksnya utusan Yesus apa namanya? Masa rasul Yesus? Ada aja. Yang mengutus rasul itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis itu kamu menggunakan kata rasul. Lah cipe, otak separuh. Rasul itu gelar untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada itu Paulus rasul, gak ada. Mau sampai gigimu kering, kau tidak akan pernah bisa menemukan original teksnya Paulus, ya, pendiri agama lu itu disebut dengan kata rasul. Jangan kalian mimpi. Di luar negeri selain di Indonesia ini, tak ada orang memanggil Paulus dan panggilan rasul, tak ada. Kalian di Indonesia ini kenapa menggunakan kata rasul? Karena di Indonesia mayoritas Islam. Kalian ingin menjerat dengan tipu daya umat Islam itu. Kalian ingin menipu umat Islam dengan mengatakan bahwa Paulus itu rasul. Paham? Bodoh jangan dipelihara. Kau harusnya punya malu. Kristen, kalau kau punya harga diri, kau punya jati diri, harusnya kau punya malu. Dudukkan perkara agamamu berdasarkan dengan item-item agamamu itu sendiri. Jangan kau masuk di ranah Islam, di mana Islam kau hujat, di mana Islam kau hina, kau nistakan. Nabi Muhammad kau rendahin, tapi ajarannya kau ambil. Kalam kau ambil, doa kau ambil, berkah kau ambil, apalagi rasul kau ambil lagi, Alkitab kau rakus. Pak nipu. Kenapa enggak sekalian aja kitab itu Al-Quran Lukas, Al-Quran Matius, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia, Al-Quran Filipi, Al-Quran Filipus, Al-Quran Roma bab 2 nomor 3. Kenapa nggak sekalian aja kayak gitu? Ini kalau apologet Islam seluruhnya habis di dunia ini,
bisa jadi kau akan menggiring generasi Islam yang tidak tahu apa-apa tentang agama lu dengan kalian mengatakan kita akan membaca Al-Quran Roma bab sekian ayat sekian. Untung ada apologet Islam yang bisa menangkal penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan itu. Hah? Tuhan turun ke bumi bertemu Musa, pret. Udah jelas-jelas Keluaran 33:20 tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan pula tuh. Dasar dongok bahlul. Diajarin secara pelan tidak bisa, secara halus nggak bisa. Ya mau diapain lagi orang kayak gini? Kalau dia menyesatkan dirinya sendiri, ngapain kita urusin? Masalahnya mereka menyesatkan orang, menyesatkan dirinya, dan juga menyesatkan orang lain. Maka orang-orang kayak begini harus dikasih bumbu. Apa bumbunya? Lombok, cabai, dan kemangi. Dihalusin, masukin ke matanya, biar dia tahu rasanya itu menipu. Gak ada jurus penipuan. Lembut-lembut kalian, berlembut-lembut tapi menipu. Gak ada. Gak ada itu. Kalau di apologet lain mungkin. Saya hanya ingin menyadarkan kalian, Paulus itu bukan rasul. Mau sampai kapanpun kalian menantang itu, saya tak akan pernah berhenti. Paulus bukan rasul, Lukas bukan rasul, pengarang Matius bukan rasul, pengarang Yohanes bukan rasul. Tidak ada rasul di Kristen, gak ada. Gak ada kalam di Kristen itu, gak ada. Gak ada kalam di Kristen. Gak ada Jumat berkat di Kristen itu, gak ada. Berkat-berkat yang ada di gereja itu hoax, itu gak ada berkat di Kristen, gak ada. Kalian hanya membungkus agama dari barat itu dengan istilah Islam. Ada lagi nih sekarang nih yang muncul nih, dasar lama-lama ku hantam juga kepala kalian itu dengan pelepah pisang. Ada lagi tuh istilah baru tuh, doa subuh, kampret. Doa tak ada, subuh nggak ada. Jumat sudah dirampok, Jumat berkah sudah dirampok. Muncul lagi nanti tuh, doa asyar, doa maghrib. Muncul lagi tuh nanti tuh. Memang agama penjajah memang kayak begitu. Semua diambil, dirampas milik orang. Hah? Nanti lama-lama maulid juga diambil tuh. Maulid Yesus Kristus, pret. Doa subuh. Saya hantam rahanya pakai pelepah kelapa sawit baru tahu rasa. Nipu-nipu aja kerjanya, nipu. Kenapa sih tidak menggunakan istilah-istilah agama kalian tuh dari asalnya? Kenapa tidak menggunakan istilah itu? Kenapa harus menggunakan istilah yang mayoritas penduduk Indonesia gunakan? Apa tujuannya? Ini Bang Suma, kita kan diperintahkan untuk meneladani Paulus. Apa itu? Berlaku cerdik seperti ular gitu maksudnya? Bukan Bang Suma. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi Bang, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang penganut Torah ngaku penganut Torah. Kayak gitu rupanya. No, dulu mungkin iya. Di sini di tengah-tengah umat Islam di Indonesia ini tidak bisa lagi kau pakai ajaran Paulus itu. Nanti kepatikan, betul. Kepatikan mau kemana dek? Kami mau menunaikan haji di Patikan. Pret. Natal nanti kau bilang apa? Idul Fitri. Idul Fitri Natal. Lama-lama ku cakar juga lubang hidung itu. Udah gak ada malu kalian itu. Cobalah saudaraku, renungkan baik-baik. Saya bukannya keras terhadap sesuatu yang benar, enggak. Saya memang tegas. Mau kau hantam kepala saya dengan senjata apapun, saya tidak akan pernah berhenti. Aku bilang. Harus paham itu. Harus paham itu. Jadi percuma. Ada yang mengatakan Bang Suma itu siang malam menjadi tema aja di mana-mana dari pihak Kristen. Ya silakan aja. Silakan aja bahas terus saya, nggak apa-apa. Saya memang begitu. Darah yang mengalir dalam tubuh saya ini memang darah jihad. Mungkin mana lagi? Anda nggak bisa mengatur-ngatur saya.
Gak boleh Anda mengatur-ngatur. Saya boleh diskusi, saya membuka diri, yuk mari kita diskusi, tapi tujuannya edukasi, bukan menipu. Oke, bukan menipu, bukan membohongi orang, bukan berpura-pura. Jangan. Kau naik pula bohong lagi, sombong sudah gitu, buka kamera, muka kotak begitu. Rasul matamu suwe. Mana ada rasul di Kristen? Di Indonesia baru ambil istilah rasul itu. Rasul itu bukan bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada? Presiden Prabowo merasulkan Gibran ke Malaysia. Cakar juga mata kau lama-lama. Presiden Prabowo mengutus Wakil Presiden Gibran ke Malaysia. Bisa pakai kata rasul rupanya. Saya tampar pakai triplex baru tahu rasa kalian ya. Sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul. Kenapa nggak pakai istilah agamamu? Apostolos, apostolos, apostolaus, apostolaus. Itu baru cocok rasul. Cok, sok paten, sok cantik boleh. Cakar juga muka kau nanti. Gak boleh begitu. Ada masa di mana kalian boleh sekali-sekali menggunakan itu dan kami tidak tegur, ada masanya. Tapi kalau udah kayak tadi itu, udah bodoh bahlul. Al-Quran itu berarti berselisih dengan terjemahan aku itu. Matamu suwe, nenekmu kiper. Mana bisa kayak gitu? Nggak ada itu. Jadi tolong diskusi ya, yang Kristen yang naik di sini, diskusi menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu. Apa itu ilmu? Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Hal yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan lisan dan ilmu. Ilmiah dia. Ada dasar pijakannya, ada referensi-referensi ilmiahnya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, saya katakan di Kristen tak ada rasul. Saya bisa pertanggungjawabkan, memang nggak ada. Mana ada rasul di Kristen itu? Rasul itu diberikan julukan kepada orang yang diutus Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Paulus itu diutus oleh makhluk roh yang memakai nama Yesus. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya. Makhluk roh. Namanya Kristus Yesus. Itu yang mengutus Paulus. Maka dia utusan Kristus. Namanya apostolos Kristus. Bukan rasul. Tuyul. Udah turunkan monyet ini. Turunkan. Monyet laknat ini yang muka babi turun. Pansos aja terus setiap hari buka kamera, pansos, pingin terkenal kau di gereja sana, tari balet. Jangan kau di sini dengan ilmu yang minim itu. Jadi kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, maka beliau disebut Rasul. Muhammadar Rasulullah. Inni Rasulullah, ya ayyuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Rasul. Oke? Kalau Nabi Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa Rasul. Nabi Musa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul. Paulus, pret. Rasul. Itu malasa. Jadi jelas Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak lain kecuali adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau melalui perantaraan malaikat. Pahami itu. Jadi generasi Islam itu nggak boleh ditipu, nggak boleh dibohongi, nggak boleh dibodohi oleh manusia-manusia kucuk seperti si Dongking, siapa lagi tadi itu? Ya, Akuarium, siapa namanya? Itu jangan mau dibodohi. Minta datanya, ada enggak datanya di dalam kitab lo? Tadi dikatakan di kitab kami, Keluaran 33 nomor 11. Matamu suwe. Ada aja.
Sudah jelas-jelas tak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan, itu nggak ada. Bahkan di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 1 nomor 18, apa dikatakan di sana? Hah? Apa dikatakan? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, mendengar suaranya pun tidak, tetapi Yesus itulah hamba yang diutus kemudian di tengah kaumnya Bani Israel, yang menerjemahkan, yang mengeksekomai, artinya mentafsirkan atau menjelaskan atau menerangkan tentang Tuhan itu. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Bohongkah dia? Yang bahlul kalian ini. Bohong berarti Yesus. Yesus berkata tak ada orang yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah didengar. Itu Yesus yang mengaku sendiri. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, katakan pret, supaya mereka tidak terbiasa menipu dirinya dan menipu orang Islam dan menipu jemaat yang lain. Paulus itu bukan rasul. Mau sampai pengadilan akhirat pun saya hadapi. Kalau ada yang mengatakan Paulus itu rasul, matamu suwe, nggak ada itu rasul itu Paulus, nggak ada. Apostolos Paulus, apostolos itu apa? Utusan siapa? Utusan Theos. Begitu. Anak-anak di bawah dipahami ya. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Rasul Paulus, katakan pret, nenekmu kiper. Mulai sekarang jangan biasakan mereka menipu kita, menipu orang-orang Islam. Bilang saja apostolos Paulus. Terhormat itu. Itu sangat terhormat itu. Apostolos Lukas, apostolos Paulus. Ah, itu bagus. Kenapa sih harus ke Islam-Islaman? Hah? Gak malu kalian? Oke, saya kira begitu. Yang lain, adinda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juma, kenapa kau menipu Juma? Muhammad aja mengatakan Tuhan bisa dilihat loh. Kau kenapa Datang lagi nih penyembah dewa. diskusi? Muhammad berkata, Penyembah dewa lagi datang. engkau akan melihat. Engkau akan melihat Tuhanmu di mana? Di jannah, bukan di bumi, tuyul. Kau udah saya bilang kau tuh penipu umat. Ya. Itu di mana? Bisa melihat Tuhan itu, melihat wajahnya, melihat kebesarannya itu di mana? Di bumi apa di surga? Di situ, di ayatnya tuh. Langsung Muhammad ngomong, besarkan saya kasih tunjuk data. Kau jangan nipu Silakan. umatmu. Silakan Bahlul, silakan. Kau jangan nipu umat. Silakan, Muhammad Bahlul. bersabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Baik, saya kasih tunjuk ya. Di mana? Di Baik. mana itu dilihat? Jadi Di jangan mana bohong dilihat? kamu sama umat. Di Kasihan mana umat dulu. dilihat? Di mana? Di dalam riwayat hadis, Ya di mana? Nanti dilihat di mana? Kamu akan melihat dalam di riwayat mana? hadis, dalam Al-Quran Di juga mana ada. nanti Di dalam dilihat Al-Quran itu, surat Bahlul? Al-Qiyamah 23. Di dalam Bahlul. Al-Quran surah Al-Qiyamah 23. Di Iya, dalam itu hadis juga nanti- dikatakan Hei. bahwa engkau akan melihat Tuhan. Bahlul. Penipu umat. Bahlul. Nah, inilah kalau Kau, Muhammad kau lawan. lahir, Wey, kalau lahir perkataan dari Muhammad kau sperma lawan. babi begitu. Muhammad kalauan perkataan Kalau lahir dari sperma babi ya begitu. Kalau lahir dari sperma babi ya begitu. Yang kita bahas itu tadi, Nabi Musa melihat Tuhan, Bahlul, di bumi, di Bukit Sinai. Bukan di surga, tuyul. Yang kau tunjukkan itu keadaan di surga. Makanya kalau lahir dari sperma babi, Nggak itu usah, pakai nggak otak. Pakai bicara, saya tunjuk datanya. Pakai otak. Kalau lahir dari sperma babi nggak usah terlalu belagu. Lahir dari sperma babi nggak usah terlalu belagu banget, kawan. Ini kita berbicara tentang Nabi Musa menerima wahyu, kata Menghina kawanmu justru kalian itu tadi. diciptakan dari air mani hina. Ya, Kau jangan nipu umat. kamu bukan dari air mani, kau air mani juga ya. Kalian makanya nggak berani Saya sama katakan kamu Karena itu apa? Saya dari tahu isi sperma Quran. babi.
Kau dari sperma babi karena orang tuamu makan babi. Muhammad dari Makan sperma babi, di dalam Al-Quran makan babi. Orang tuamu makan babi, saripati babi, jadi spermanya Gina-gina orang dari tuamu. Jadilah kau. Jadi Black jangan Hole kau tersinggung kalau kau dibilang sperma babi. Pintar Memang padahal faktanya nipu umat. begitu. Memang faktanya Pintar kau padahal berasal dari sperma babi kok. Umat. Ya, sperma manusia itu berasal dari saripati yang dimakan. Nutrisi yang kita makan itu menjadi sperma. Orang tuamu makan babi, orang tuamu makan anjing. Jadi spermanya itu ada yang dari babi dan anjing. Lahirlah kau. Makanya aku bilang kau itu berasal dari sperma babi. Makanya kau kalau mau berdiskusi jangan seperti babi, seruduk aja. Kau pahami dulu konteks diskusinya apa. Ini kita sedang berbicara di dunia. Nabi Musa katanya melihat Tuhan. Seperti orang-orang Athena ketika melihat Paulus, mereka sedang melihat dewa. Jadi dewa Paulus itu pernah disebut dewa Hermes. Karena ajaran Roma Yunani itu memang mereka bisa melihat dewa mereka. Bahkan orang-orang Roma Yunani itu bisa membunuh dewa mereka. Dewa mereka itu separuh dewa, separuh manusia. Nah, kalau dalam ajaran agama Yahudi tidak ada itu, Tuhan bisa dilihat, tuyul. Hadits yang kau bawa, bahkan Al-Quran yang kau bawa, itu keadaan di akhirat. Itu pun yang kita lihat itu adalah kebesaran, kemuliaannya. Begitu, saudara. Nah, begitulah kalau berasal dari sperma babi. Raja debat kata namanya. Raja congor. Kau mau kemana kamu? Mau kemana? Kau dalil apa? Kau mau tunjukkan dalil apa? Kau mau tunjukkan dalil apa? Percuma aja. Percuma. Yang kau bawa itu tentang keadaan nanti. Setelah kematian kita hidup di kehidupan berikutnya di akhirat. Itu di jannah. Ya. Kebesaran, kemuliaan, kebahagiaan. Yang paling didamba-dambakan umat Islam itu adalah mereka akan melihat wajah Tuhannya. Tapi di mana? Itu di jannah. Bukan di bumi, tuyul. Dasar. Jadi melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan itu nanti di jannah. Itulah kenikmatan tertinggi nanti di surga. Kami umat Islam melihat Tuhan kami. Sedangkan kamu orang Kristen diusir sama Tuhan kalian ke neraka. Beda kita, beda kelas. Beda kelas. Di bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dindaku. Ya, betul itu apa yang kita bilang betul karena disebutkan dakhala ahlul jannah. Itu nanti di dalam surga. Oh, saya kan tidak berasal dari sperma babi, beda dengan raja debat ini. Gak usah Ini ya teman-teman ya, yang kata Bang Zuma tadi itu benar ini di dalam dibesarin, surga. dibesarin. Mohon maaf Gurunda dan kawan-kawan, barusan saya mengaktifkan timer supaya si mulut besar itu diem gitu kan, dan dia kabur. Mohon maaf Gurunda. Lanjut. Harus begitu, dia kan penghujat. Ngapain dia diladeni baik-baik? Siap. Penghujat. Ya teman-teman, aku izin tambahkan sebentar sedikit aja. Kata Bang Silakan. Zuma tadi, Kanda Zuma Silakan tadi, Sadio. di surga, melihat Allah itu nanti di surga, di akhirat di surga benar. Itu ditafsirkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang si kucuk tadi itu bawa, surah Al-Qiyamah ayat 23. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dibawakan hadis-hadis yang sahih. Itu nanti di surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Ketika nanti penghuni surga masuk ke dalam surga. Nah, kemudian disebutkan tentang hadis ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya maklumi aja lah. Kebalik sama si Raja Congor tadi. Di bumi dia bisa melihat Tuhannya, dan di akhirat nggak bisa melihat Tuhannya. Kebalik. Kebalik dengan kita. Kita makhluk beriman. Beriman itu tidak melihat, lalu percaya. Nah, kita tidak melihat Tuhan kita, kita percaya. Nanti di surga kita melihat Tuhan kita. Mereka di bumi melihat Tuhannya, bahkan membunuh Tuhannya. Di kehidupan berikutnya dia nggak bisa lihat Tuhannya. Besarkan saya buka data. Kau jangan nipu umat Juma. Itu aja nih, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Dia di pendusta.
Bahlul. Sok Ayo paten. besarkan saya. Oke, Besarkan saya sebentar kalau Gurunda. Iya ya, aku besarin sebentar. Izin Gurunda, saya besarkan dia supaya mulutnya tambah besar. Mohon maaf. Cuh. Dia menunjukkan hadits itu berbicara. Kalau engkau akan melihat wajah Tuhanmu, ya memang betul, tapi itu di jannah. Kenapa kalian itu selalu ingin menghalang-halangi manusia untuk sampai kepada Tuhannya? Kalian selalu membengkokkan, selalu ingin membengkokkan. Dibengkokkan ya terus. Padahal hadisnya dia baca loh itu. Secara lengkap dia baca itu di mana? Bukan di bumi itu. Itu di jannah. Lucu benar teman-teman kita ini. Oke lanjut. Oke, kawan-kawan semua aku pamit ya. Padaku udah masuk asar nih. Ustaz Juma, Ustaz Dio, Baik. Dito, Ardiansyah semua ya. Baik, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Rob. Kirain orang itu sudah di mana gitu Gurunda ya. Itu udah dapat gelar dari saya, bukan Raja Jebar, Raja Monyet dia. Oh, bagus. Penghujat itu dari dulu nggak pernah berhenti. Udah disebutkan sama Ustadz Dio tadi, betul sekali itu Ustadz Dio ya. Jadi Ustadz Dio kan berapa tahun Ustadz Dio? Antum belajar sama anak 5 tahun ya Ustadz? Oh itu ya. Oh, jadi, sorry Ustadz. Sorry. Coba Kembali. Gini teman-teman, naikkan si Raja Congor itu biar dia tunjukkan data dulu, nggak apa-apa. Oh ya, siap Gurunda. Besarin dia, Oke. besarin. Ustadz Dio monitor ya Ustadz ya, aman ya? Iya, monitor. Nah, Oke. kau tunjukkan dalilmu. Silakan. Siap-siap Begitu tertawa dong. ya teman-teman. Beda. Kita siap-siap tertawa Kata ya. ya, oke. Ini saya bongkar kalian itu menipu umat. Kenapa saya pakai silakan. data? Ini saya kasih tunjuk ya. Nih Ya. perhatikan. Jangan begitu kalau kita diskusi baik-baik aja. Bentar ya. Hadisnya tampilkan ya, jangan cuma terjemahan ya. Hadisnya mana hadis? Iya. Ini. Perhatikan ya, saya kasih tunjuk nih sohinya ya. Nih sohi ya. Oke. Catat ya. Iya. Kita diajarkan sama orang Kristen hadits, mantap ini. Kok sinyalnya gitu? Kok gitu sinyalnya? Hei, sinyalmu. Hei. Hei, sinyalmu hei. Kenapa dia? Mana? Sinyalnya kejang-kejang Gurunda. Ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal sudah sangat jelas hadis yang dibawa itu loh. Masih juga seakan-akan paten kali bah. Hadisnya udah jelas itu. Allahu Akbar. Kenapa dikik Juma kok? Nggak ada yang nge-kick. Makanya kalian tuh buruan debat Nggak ada yang saya, nge-kick gitu. botol. Ya kan? Nggak ada yang nge-kick. Apalagi di siapa ini? Si Rasid siapa ini nih? Apalagi nih kalian Siapa? tuh Siapa? ya, Siapa? Jangan nipu Siapa? umat lah. Ngakunya Siapa? kan Siapa? umat Muhammad. Siapa? Tapi nipu umat Muhammad. Kalian ini kurang ajar loh. Aduh, kau diem dah, Ya? kau diem dah. Kau Ada itu tunjukkan. penipu. Kau bilang Tuhan gak bisa. Ya, kau yang penipu. Kau yang penipu. Bahlul memang. Oh, saya kasih tunjuk lagi. Ya nih sudah, Tunjuk mana deh. dalilnya? Ya, silakan. Silakan. Syarah hadisnya mana, bro? Udah dibaca panik padahal udah dibaca. Syarah hadisnya mana? Udah dibaca loh. Jelas sekali dikatakan innakum satarawna rabbakum. Iya, nah udah jelas toh itu. Udah Iya. jelas sekali loh itu. Tapi ya coba lihat. Apa? Kenapa dengan hadis itu? Kenapa? Kenapa dengan hadis itu? Jangan dibisukan dong, Dek. Nampak? Oh, dia kan udah di Apa- koma, kok apa- takut kalian Dek sama saya, Dek. apa yang kau- Nah, ini. apa yang Benar kau apa tunggu? tidak kata
Muhammad Tuhan bisa dilihat? Jawab, Dek. Dek, Itu kalian jangan di mana? tipu-tipu ini ya, teman-teman. Ini Lihatnya bukan di mana? Islam ini. Itu dilihatnya Mereka di ini mana? orang kafir ini. Dilihatnya di mana? Ngaku umat Muhammad tapi Nanti ngelawan dilihat Muhammad. Tuhan itu di mana? Malu lah, malu. Nanti Nggak bisa lihatnya diskusi di ini, mana? Gurunda. Bahlul Nggak sperma. ada. Tuhan Mana di dunia? Di dunia katanya Kau Gurunda. jangan nipu kawan, menceret kau. Sperma Di babi dunia. jadi orang ya gini. Kau babi kata jadi orang kalian nih. gini. Muhammad ngomong Tuhan bisa dilihat, umatnya Di bilang nggak mana? Di mana? dilihat, ya. Bisa dilihat di mana? Di mana Udah bisa ya, Dek, dilihat ya. di bumi Kalian apa tunggu di jannah? saya, Dek. Paulus. Di mana di dunia tadi, Di mana? bro? Bro, di tunjukkan. dunia atau di jannah? Ah, itu Di dunia ditunjukkan atau di dulu. surga? Bahlul. Inilah kalau sperma babi dikasih roh. Sperma babi dikasih roh ya gini jadinya. Mau bahas Islam beleng-beleng. Nggak bisa kau cari celah di Islam itu nggak bisa. Yang kita bahas ini di dunia. Al-Quran surah Syura ayat 51 itu sudah kujelaskan samamu. Bagaimana Nabi Musa kemudian tidak bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah itu. Sudah dijelaskan pun sama Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Masih juga ngeyel. Raya. Enggak, dia mau bawa hadis editannya dia itu kan hadis riwayat Bukhari 6883. Nah, kalau di sini 6883 itu tentang kitabud diat, itu tentang diat. Enggak, Ustaz. Itu mungkin di nomor yang lain, Ustaz. Mungkin di nomor yang lain, Ustaz. Iya. Lucu kan ini. Udah salah ngegas pula dia. Itulah Dinda. Itu kan berbicara nanti, kamu akan itu berarti nanti, bukan sekarang. Ya, surga itu. Allahu Akbar. Sudah bodoh Bahlul, sombong pula tuh. Ini yang paling kubenci orang-orang sombong. Keras pula dia kan. Udahlah blow on keras pula. Ya sperma babi dikasih roh ya gitu. Kacau. Baca debat. Kapan lah kau tobat, ya ampun. Udah berapa lama lah dia gitu. Nggak berubah-berubah dia. Kerjanya menghujat dari dulu, sejak aku kenal itu kerjanya menghujat terus. Iya. Dari dulu lo sampai sekarang nggak berubah. Kayaknya dia nggak bisa hidup kalau nggak berhujat dia. Lanjut. Ada telepon masuk. Mau doa asar juga nanti dia tuh, mau doa asar dia. Tapi dia sudah berbohong, Gurunda. Tahu nggak apa dia berbohong, Gurunda? Dia hanya baca 6883-nya aja, Gurunda. Gitu. Hadis Ini Bukhari kan tadi itu yang dibawa. Iya, ini saya bukakan hadis dari dia ya, Gurunda ya. Sebenarnya ini apa namanya? Lawas, Gurunda. Apa namanya lawas itu ya? Subhat-subhat yang yang udah basi ya kan? Subhatnya ya kan? Sahih Bukhari 6883 kan ini kan. Nabi SAW bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Kan begitu, Gurunda ya? Iya. Gurunda bertanya, di mana ini? Di dunia atau pas waktu sudah kiamat atau gimana, kan begitu kan, Gurunda? Iya, benar. 6883. Jangan comot-comot ayat, kan mereka bilang gitu. Kita baca 6884-nya, Gurunda ya. Kita klik di sini. Kita hapus 6884 di sini ya. Kita search di sini. Kita tunggu karena memang ini ya. Langsung saja telah menceritakan kepada kami Jarir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami di malam purnama, lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat. Jediar. Itu aja surah yang dibawa itu tadi surah Al-Qiyamah kan? Iya, makanya itu Tentang Gurunda. kiamat itu. Iya, makanya. Makanya aku bilang dia itu roh apa? Sperma babi dikasih roh yang gini.
Iya makanya itu Gurunda. Saya kan tadi udah bilang, saya dia nggak bisa diskusi. Teman-teman yang belum kenal siapa dia, teman-teman ya. Mungkin kalau Gurunda Zuma, terus kemudian Ustadz Dio dan teman-teman yang di sini Kang Dito, bahkan Ustadz Miftah sudah kenal siapa dia. Kan kita bisa membedakan yang mana orang, yang mana kotoran bernyawa, Gurunda, betul nggak? Iya, sperma Tapi babi mohon izin bernyawa. Gurunda sama Kang Ustadz, boleh nggak saya dari sisi yang lain gitu, kerennya bahasa Arab. Iya, Oh iya iya iya. silakan. Silakan Iya, silakan mohon Ustadz izin, Miftah, iya. silakan. Ya, Mau dari kapan? hadis Sekarang yang atau sama- besok? Siap, dari sisi yang lain nggak Iya, silakan, silakan. ini nggak lama sih. Ini ya teman-teman, kerennya bahasa Arab ketika menggunakan kaidah bahasa Arab. Dan di dalam hadis ini bahwasanya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum Innakum satarawna rabbakum bukum. ayana. Di sini Ayana. yang pertama fi'il mudhari menggunakan sin, kan ada saufa, ada sin, di mana ini adalah alat tanfis atau juga Iyana, istiqbal yang iyana. akan datang jauh, nanti jauh ke sana gitu. Kemudian di sini bukan Allah disebutkannya, tapi apa sifat rububiyahnya. Maka benar kata Guru Rabbakum. tadi, kekuasaannya, kemahakuagungannya, keagungannya. Satarawna rabbakum. Ini kerennya bahasa Arab ya. Tidak disebutkan satarawna Allah. Ini kerennya bahasa Arab. Jangan itu saja sih Guru. Dari segi nahwu sorof saja di sini satarawna, kalimat fil mudhari yang memiliki dua zaman, hal dan istiqbal, artinya yang akan datang nanti, kelak nanti. Itu. Islam Wallahu a'lam dilawan. bimuradi. Iya. Islam dilawan. Ini kok sebentar, saya protes Gurunda. Kenapa? Kenapa ayat yang ditunjukkan ayat, kenapa tulisan Arab yang ditunjukkan Ustadz Miftah kok sama dengan di punya saya? Innakum satarawna rabbakum. Kenapa sama Gurunda? Ya, saya juga kaget. Saya juga kaget. Loh, tapi gini Gurunda, saya nggak terima loh. Kenapa? Ketika saya membaca Bible dalam original text, kenapa nggak sama? Ya itu juga, aku juga kaget. Pura-pura nggak tahu. Aku pura-pura nggak tahu, aku kaget gitu loh. Loh, iya sama. Punya sama, Iya. punya sama saya. Nah, Punya sama saya kan? sama. Itu juga sama. Aku juga kaget gitu loh. Kaget. Kayak mana? Nggak tahu. Kok sama Padahal ini kita? sekelas hadis Gurunda. Ini bukan sekelas Quran ya. Ini sekelas hadis Gurunda. Nah, Kenapa kaget kenapa juga sama? saya. Aku pura-pura aja nggak tahu. Sama. Luar biasa ya. Kalaupun aku juga baca pasti sama bacanya juga kan ya. Haddatsana Yusuf bin Musa, haddatsana Asim bin Yusuf. Sama enggak? Sama Gurunda. Sama Sama, Gurunda. ya? Sama Ya Gurunda. Bu iya, haddatsana Abu Shihab. Sama enggak? Sama Gurunda. An Ismail bin sama enggak? Sama. Abi Khalid. Sama enggak? Sama. Ah serius ah. Sama Gurunda. Gurunda nggak percaya sama saya. Masa saya harus tunjukkan? Lagi pula kalau saya tunjukkan mereka kan nggak bisa baca. Alaihi wasallam. Sama enggak? Sama Gurunda. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sama enggak? Sama. Keren kali, Bang. Wih, Saya juga kadang heran. kenapa bisa gitu sih Gurunda? Ya nggak tahu. Saya heran. Karena yang bikin mungkin enggak berasal dari sperma babi dikasih roh. Tapi itu sekelas hadis Gurunda, sekelas hadis loh ya, hanya sekelas hadis Gurunda, bukan sekelas apa namanya ya, Quran, bukan sekelas Quran gitu loh. Kenapa dikik cuma takut kali Nggak ada kalian yang kick. tuh. Justru sebentar, Aduh, Gurunda aduh. izin, saya lanjutkan dulu ya Gurunda ya. Justru kenapa? Ini sekarang pertanyaan saya begini, Raja Debat. Justru kenapa di kisah para Rasul 2737 ini kan tertulis 276 Iya, ini orang, dulu, gitu jangan loh. lompat-lompat Sebentar, kau. Kalian ngaku nggak sekarang Sabar, ya, santai, bahwa santai, santai. Muhammad bilang, Santai. Sabar. Itu kamu yang Gantian. santai. Iya, gantian. Sabar. kalau saya bohong. Ya sabar. Santai. Itu kasihan loh kalian tipu. Iya, santai. Bodoh, Santai sombong dulu. lagi. Islamnya kau tipu. Iya, Udah sabar. bodoh Nanti bisukan sombong dong. lagi. Iya, sabar ya, kalau gitu Bodoh sabar ya. sombong lagi. Cuma buronan saya ini, Dek. Iya, sabar. Jangan di- Berunan, Kenapa kau nipu? berunan. Bisukan dong, takut. Iya, berani ditanya nggak? Berani ditanya nggak?
Berani nggak ditanya? Berani nggak? Clearkan dulu, siapa itu kau Ya nanya? sudah clear tadi, udah clear. Sekarang berani nggak saya tanya? Mulu. Ya sekarang saya tanya, berani nggak? Saya datangi kandang. Iya, saya berani nggak Bisu, ditanya kan? ini? Berani nggak? Jagoan Islam nih. Loh ini nggak berani ditanya loh Gurunda. Gimana ini? Memang dari dulu begitu. Oh nggak berani ditanya. Ya udah Memang kita dari buang dulu. aja Gurunda ya. Dari Justru dulu yang saya gitu. heran begini, teman-teman, izin Gurunda. Ini kan kitab suci mereka Gurunda. Kitab yang dikira suci. Ya, yang dikira suci sama mereka. Ini kan tulisannya 276 orang. Nah, Ya. di sini tertulis Dia Kosyai 200, Ebdomekonta 70, X6. Kan begitu Gurunda?